Ngeri, Gus Nur tantang Anies jawab pertanyaan soal cukong dan oligarki. Blacklist, ditulis oleh tim redaksi jurnal. Maaf Pak Anies, kalau Anda nanti begitu jadi pengkhianat tanggung sendiri dosanya. Halo, berjumpa kembali di channel redaksi jurnal. Penceramah Islam Sugiknur Raharja alias Gus Nur menantang Anies untuk menjawab apakah ada cukong dan oligarki di belakang beliau. Dilansir dari Terkini, Gus Nur menegaskan jika ternyata ada cukong dan oligarki di belakang Anies, maka dirinya tak segan-segan untuk memblacklistnya dari calon pemimpin Indonesia. Ya, Gus Nur menyampaikan bahwa dia tidak butuh pemimpin yang menyogok rakyatnya. Menurutnya, pemimpin kalau menyogok rakyatnya pasti akan dia tinggalkan. Ia mengaku tipenya adalah mendukung total pemimpin yang jujur. Dia siap menginfakkan hartanya tanpa pamrih. Diketahui, Gus Nur menyampaikan hal itu dalam ceramah di pengajian ngaji Segoro di Solo beberapa hari lalu. Dalam ceramahnya, beliau mengaku siap mengorbankan harta dan energinya untuk pemimpin yang jujur. Kalau Pak Anies baik, amanah, janji, di depan saya syahadat, bila perlu kontrak tanda tangan politik, kalau memang mau amanah, hartaku, nyawaku tak infakkan untuk Anda. Hal ini berlaku pada semua pemimpin tak terkecuali bagi Anies Baswedan. Lalu Gus Nur bertanya ke Anies bahwa ia akan mengerahkan semua hartanya, tapi ia mempunyai satu pertanyaan. Di belakang Anies ada cukong atau tidak? Gitu saja. Kalau di belakang Anies ada cukong, ada oligarki, ya sudah blacklist. Apalagi kalau partainya penista agama semua, blacklist terserah. Kita semua sudah tahu bagaimana hubungan antara Anies dan juga Rizik dan para politisi berkedok agama. Jejak digital merekam semua kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para politikus berbaju agama itu. Kita semua melihat bahwa mereka yang berbaju agama itu sukses mengerahkan manusia-manusia tanpa otak yang tidak bisa membedakan mana politik dan juga mana agama. Ya, itulah Indonesia, negeri yang masih mempunyai mental inlander. Lihat saja bagaimana para orang mencium tangan dan kaki orang yang mereka anggap guru, padahal sifatnya jauh dari kebaikan. Ya mau bilang apa, masih banyak manusia Indonesia yang memang bodoh, akan tetapi merasa dirinya pintar. Tugas kita semua untuk memberi pencerahan kepada manusia-manusia model itu. Sejarah juga mencatat bahwa Komnas HAM diam saja saat Ahok dihujat dan dikriminalisasi. Kemana orang-orang Komnas HAM itu? Puncak dari politisasi agama yang terkenal dengan menggunakan ayat dan mayat itu adalah demo di bulan Desember yang diklaim berjumlah sampai 7 juta orang. Ya diiyakan sajalah daripada ribut sama kaum terbelakang itu. Demo yang dikenal dengan 212 yang sebenarnya tujuannya sudah jelas untuk menjatuhkan Ahok, jelas sekali digunakan untuk kepentingan politik. Apalagi kalau bukan untuk meraih DKI 1 alias Gubernur DKI. Ya benar, menguasai Jakarta itu penting bagi kelompok itu. Karena dengan menguasai Jakarta mereka akan bisa mengeruk dana sebanyak-banyaknya untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu menguasai Indonesia. Jadi sebenarnya gubernur terpilih adalah tidak murni hasil politik, tetapi merupakan hasil dari konspirasi biadab menggunakan agama, ayat, dan juga mayat. Siapa yang tidak takut mayatnya tidak disolatkan? Pasti takutlah mau mengelak. Kalau Pak Anies jejak baik, digital amanah, ada di mana-mana. janji, di depan Mau saya dibilang syahadat, gubernur bila perlu toleran, kontrak tanda proyek, tangan politik, jejak digital membuktikan kalau memang mau lain. amanah, Ingat segala hartaku, sesuatu yang nyawaku diperoleh tak dengan infakkan baik untuk Anda. pasti akan memperoleh hasil yang baik. Tetapi segala sesuatu yang diperoleh dengan kecurangan pasti hasilnya akan buruk dan tidak baik. Terbukti balai kota yang awalnya terbuka bagi rakyat dan semua bisa datang dan curhat di sana, ditutup oleh Gubernur 212. Dan yang terparah, karena sudah termakan dengan kata-katanya sendiri, maka jadilah Jakarta dilobangi. Lubang-lubang sumur yang katanya sumur resapan dibuat di mana-mana secara serampangan dengan kualitas yang buruk. Jakarta sedang menerima karmanya karena memilih orang yang tidak mampu bekerja. Walaupun sang gubernur terpilih berusaha mengelak dari kenyataan bahwa dia sebenarnya gubernur 212, tetapi kenyataan berkata lain. 212 akan terus mengikat dalam dirinya. Seumur hidupnya dia akan dikenang sebagai gubernur 212. Terbukti, walaupun pemerintah berusaha agar gerombolan 212 ini tidak berkumpul kembali, tetapi ternyata mereka tentu saja tidak mau dilepaskan begitu saja. Mereka akan terus mengikuti dan menghantui sepanjang masa. Setiap tahun mereka akan selalu berkumpul dan mengingatkan bahwa mereka lah yang berjasa menghidupkan orang itu sebagai gubernur. Mereka yang selalu menunjukkan diri bahwa tanpa mereka tidak akan ada kursi gubernur. Ya, kalau begitu selamatlah berdemo seumur hidup, supaya semua orang ingat bahwa dia itu gubernur 212.
Jadi Gubernur DKI ini sudah sepantasnya di blacklist ya. Kalau perlu jangan dikasih akses untuk maju sebagai kandidat Capres 2024. Bagaimana menurut Anda? Kaitan Gubernur dengan orang-orang di MPR yang rewel karena anggarannya dipotong, ditulis oleh Abu Dain Al-Makassari di siwar.com. Cuman teman-teman merasa Ibu Sri Mulyani itu tidak anggap MPR. Beliau itu seperti acuh gitu. Dan kalau Kementerian Keuangan memahami bahwa pimpinan sekarang bertambah 2 kali lipat, maka harusnya logikanya anggaran dari awal diperbesar. Saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang pertanian. Saya digaji untuk menyelamatkan uang pertanian. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Siapa garong, siapa maling, dan siapa saja yang merugikan negara? Tampaknya tak sulit lagi mendeteksinya. Karena segala perbuatan garong atau merampok uang rakyat yang begitu menjijikan, toh akan mudah terendus. Tuhan memang maha adil, sehingga di dalam suatu negeri yang banyak garongnya, pasti ada orang hebat yang gerah melihat aksi-aksi para garong itu. Sehingga harus melakukan protes keras, misal contohnya ada sosok seperti Ahok yang menjadi penjaga uang rakyat, berani mengambil resiko demi kesejahteraan rakyat atau demi tegaknya keadilan sosial. Bahkan nyawa pun Ahok rela berikan demi kepentingan rakyat banyak. Sementara para garong uang rakyat sibuk memperkaya diri dengan berbagai proyek-proyek yang membodohkan alias mubazir, tak peduli nasib rakyat yang lainnya yang butuh juga kesejahteraan. Empati dan rasa kemanusiaan para garong ini hanya di bibir saja, tanpa pernah benar-benar melaksanakannya. Lihatlah anggaran Jakarta yang sangat boros sekali. Banyak proyek yang politis dan penuh amburadul. Semua bukan untuk warga, tapi demi ambisi dan balas dendam politis. Kasihan nasibmu kini warga Jakarta. Jalanan kalian yang sudah bagus dan mulus malah dilubang-lubangi oleh Gubernur. Katanya ide yang out of the box. Ternyata ide yang keluar dari otak yang licik dan kotor. Makanya programnya pun jadi mengotori kota Jakarta. Hujan pun turun hampir setiap hari dan sudah pasti ini sangat berbahaya buat warga yang melintas. Ada sumur yang menyerap anggaran itu, tidaklah efektif dan sudah pasti tidak bermanfaat mengatasi banjir di ibu kota. Jakarta benar-benar mengambil keputusan yang fatal, harus ditulis besar-besar gini. Biar makin jelas bahwa Gubernur memang sebuah kefatalan. Itulah para politisi yang sejatinya tidak pernah mementingkan nasib rakyat, hanya demi kekuasaan dan menjadi kacung para bandar elit atau bohirnya, dan rusaknya tatanan sistem politik seperti ini tidak lepas dari kerakusan dan ambisi serta pikiran yang penuh was-was. Orang-orang seperti ini merasa was-was jika tidak memiliki kekuasaan. Karena itulah, mereka melakukan segala cara karena sudah mempersepsikan dirinya bahwa kalau tidak berkuasa, tidak tergerus dan tidak menjadi apa-apa atau siapa-siapa di dunia ini, atau membunuh atau dibunuh. Sungguh penyakit jiwa yang tidak disadari orang-orang yang mengalaminya, sangat berbahaya. Maka sebagai rakyat jelata, semua cara pun harus dilakukan untuk melakukan perlawanan. Gubernur harus ditenggelamkan. Sebagaimana ia tak bisa bekerja tapi sudah berani berjanji mengatasi banjir, tapi tetap saja warga mendapatkan banjir. Semua kegagalan Gubernur harus diungkap, dipreteli satu persatu, dan selalu harus diingat-ingat, jangan dilupakan begitu saja. Dan apa yang telah dilakukannya dalam menggulingkan Ahok, semoga Gubernur dapat karmanya. Amin ya. Licik dan anfaedah bukan saja si Gubernur yang kini sudah akan habis masa jabatannya, tapi ternyata memang di MPR sana ada juga yang bobrok. Seperti satu geng dengan Gubernur. Di MPR berlagak sudah paling berjasa pada negara ini. Sehingga ketika dipotong sedikit saja anggarannya, marahnya bukan main sampai meminta presiden untuk memecat Sri Mulyani. Ini menandakan bahwa mereka ini tidaklah mewakili rakyat. Mereka hanya mewakili fulus. Semua demi fulus, bukan demi rakyat sehingga berani berkorban bahkan hanya anggaran yang terpotong. Wakil Ketua MPR RI Fadel seperti tidak tahu kondisi negara yang sudah berjuang mengatasi corona. Mereka bukan garda terdepan. Mereka tidak merasakan dampak ekonomi seperti kami-kami yang rakyat jelata ini. Tapi, kenapa baru dipotong anggarannya sedikit langsung rewel kayak anak kecil? Sungguh orang-orang ini tidak dewasa ya, meskipun tubuhnya sudah tampak sangat tua.
Sungguh mereka tidak berwibawa meski setelan jas dan batiknya begitu mewah. Jiwanya sungguh kerdil, ribut masalah anggaran tapi lupa sudah berapa banyak anggaran yang telah dikorupsi oleh oknum-oknum dalam satu atap dengannya. Bagaimana pengorbanannya pada negeri ini bisa maksimal jika baru anggaran dipotong sudah ngamuk-ngamuk. Mereka tampaknya tidak mau hidup susah. Katanya wakil rakyat, tapi tidak pernah mewakili hidup rakyat yang susah. Maunya mereka ini senang terus, datang rapat dan mulut berbicara penuh teori berbusa-busa, kemudian anggaran lancar. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa mereka dapatkan. Sebagai gambarannya seperti apa yang telah dibocorkan Krisdayanti. Kurang apa lagi kebutuhan hidup mereka? Saya yakin pemotongan anggaran itu tidaklah mempengaruhi dapurnya. Mereka masih bisa makan enak, tidur di atas kasur yang sangat empuk, dan malah plus kesejukan AC terkini di dalam kamar pribadinya. Dan apalagi rumah mereka ini pasti sangat mewah. Mereka tidak pernah akan kelaparan meski anggarannya dipotong misalnya 50%. Bukankah mereka ini orang yang dapat banyak proyek? Sehingga karena itulah ia makin gerah jika ternyata proyek-proyek itu mengalami kesusahan karena kejujuran sudah mulai ditegakkan. Jangan-jangan sih gaya kekanakan mereka itu adalah akumulasi kejengkelannya akibat ada proyek besarnya yang terganggu di bawah pemerintahan Jokowi. Bukankah banyak yang licik di negara ini tapi minim yang jujur? Dan betul kata Ahok, tak butuh orang pintar dan kreatif, tapi butuh kejujuran dan loyalitas kepada tugas dan jabatan. Yang katanya wakil rakyat itu sebenarnya tidaklah pintar, tapi licik. Begitulah kura-kura.